Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bizikril habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub maulana Muhammad wa habibina Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa dhukhrina Muhammad wa qiblatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi adada ma zakara zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala habibika sayidina wa maulana Muhammadin salatan takunu najatan lana fima nakhaf wa salamatan lana fima nakhaf wa amanan lana mimma nakhaf wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sebelumnya Al-Fakir mohon izin kepada asatid, para alim, para ulama yang hadir, mohon izin untuk berdiri di depan ini. Tidak niat untuk mengajar atau menggurui antum sekalian. Dan Al-Fakir berterima kasih kepada antum sekalian diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi kepada antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malam hari ini membuka kita pintu rahmatnya, membukakan pintu maghfirahnya, dan kita mudah-mudahan tercatat orang-orang yang mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama-sama kita hormati, kita ta'zimi, kita muliakan para alim ulama yang hadir. Ada Al-Ustaz Nur Khalis, Al-Ustaz Ahmad Fadli, Ustaz Subhan, Ustaz Azmi. Ada juga di sini Ustaz Rusdi dan para panitia Maulid Arba'in dan semua panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana detik ini Allah menggerakkan ruh saya, Allah menggerakkan jasad saya, menggerakkan ruh para hadirin, menggerakkan jasad para hadirin untuk kita hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuji, untuk bergembira dengan kedatangan bulan, hari, waktu dilahirkannya Maulana Muhammad. Yang mana nikmat ini hadirin tidak mungkin kita dapat kalau tidak perantara Nabi Muhammad. Yang mana dikatakan oleh sebagian ulama kita, la tasilu ni'matun ila ahadin walau kana kafiran illa biwasitatir rasul. Tidak akan sampai satu nikmat pun kepada seseorang meskipun walaupun ia kafir, melainkan dengan perantara Maulana Muhammad. Nikmat apapun itu, nikmat zahirkah maupun nikmat batinkah, semua itu ada perantara Nabi Muhammad.
Saat ini Allah memberikan kita nikmat zahir, nikmat jasmani. Saat ini Allah letakkan minuman di sini. Allah berikan rezeki kita berupa minuman, ada air, ada makanan, ada buah-buahan. Ini makanan untuk rohani kita, makan untuk jasmani kita. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah, butuh yang namanya makan. Makan ini juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah pada dasarnya, pada hakikat itu ada perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula rezeki untuk rohani kita. Di tempat ini tersedia semuanya. Ada nikmat zahir dan juga nikmat batin. Apa nikmat batinnya? Saat ini kita diizinkan oleh Allah untuk mengenang, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini rezeki untuk rohani kita, ini rezeki untuk ruh kita, ini adalah rezeki untuk hati kita. Allah mengizinkan untuk pada kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita untuk mengenang sosok Rasul, sosok manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Jadi kalau orang pengen mulia, ingin dimuliakan oleh Allah, jalan terutama adalah mengenal siapa sosok Rasul ini, mengenal budi pekertinya, mengenal riwayat kehidupannya, mengenal syariat yang dibawa oleh beliau. Pelajari dulu apa yang beliau tinggalkan untuk kita, apa yang beliau wariskan saat ini untuk kita. Kenalkan dulu siapa yang sosok ini yang saat ini menjadi sesuatu tertuju semua manusia saat ini di bulan ini, untuk mengenal sosok Nabi ini yang kita tidak pernah ketemu langsung dengannya. Kita tidak pernah langsung bertatap muka dengan beliau, tidak pernah langsung berjabat tangan dengan beliau, tapi hal itu nyampe sampai kepada kita bahwa kita harus, bahwa kita wajib untuk bersalawat, untuk mengenang beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat saat Allah Subhanahu wa taala mewujudkan Nabi Muhammad. Ini adalah nikmat terbesar umat Nabi Muhammad saat Rasulullah dilahirkan ke dalam dunia. Ini nikmat pertama yang terbesar yang Allah berikan kepada umatnya Maulana Muhammad. Lalu nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat terbesar yang paling utama Allah bagikan untuk Rasulullah adalah nikmat terkala Rasulullah diizin oleh Allah untuk Isra wal Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah taala bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Maulid ini apa yang harus kembali kita ingatkan, untuk kembali kita resapi, untuk kembali kita peringati, untuk kita masing-masing hadir di majlis ini. Apa yang telah kita perbuat untuk sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melepaskan umatnya. Beliau telah meninggal dunia, tapi ketahuilah bahawa Rasul tidak pernah melepas hubungannya dengan umatnya. Tidak akan pernah melepaskan hubungannya kepada umatnya. Beliau selalu mendoa umatnya. Dikatakan bahawa an-nabi hayyun fi qabrihi. Nabi itu hidup di dalam kuburnya. Nabi itu hidup di dalam kuburnya, selalu melihat umatnya. Diberi rezeki oleh Allah untuk melihat umatnya, diberi rezeki oleh Allah untuk bisa mendoakan umatnya. Nah, kita harus banyak bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah? Tidak lain tidak bukan adalah kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali mengkaji apa yang ditinggalkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini telah Allah sediakan semuanya. Di sini ada para ulama, ada asatid, ada para alim wal ulama
Ini adalah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kenal siapa Rasulullah, belajar dengan para ulama. Kalau ingin kenal bagaimana akhlaknya Rasulullah, belajar dengan para ulama. Tidak adalah orang itu bisa kenal siapa Rasulnya kalau tidak dia perantara orang-orang yang memegang warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita harus bergembira di bulan ini? Mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang mana Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam ayat ini tadi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menafsirkan lafaz bi fadlillah itu adalah ilmu, sedangkan lafaz wa bi rahmatihi adalah dengan diwujudkannya Maulana Muhammad. Ini gembira itu dipintakan oleh Allah. Bila ini dalilnya. Di ayat ini kita usah bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan kata dia ya, Maulid itu bid'ah. Wa kullu bid'ati dalal. Semuanya yang bid'ah itu sesat. Masa orang memuji Nabi adalah orang itu masuk neraka? Aneh tak? Sedangkan merintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di Maulid ini tidak lain tidak bukan adalah semuanya sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita membaca Al-Quran, kita bertaklim di majlis ini, ya. Kita berzikir, bersalawat, berjamaah. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada pemahaman ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan bid'ah, sesuatu yang tidak bikin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni kata dia masuk neraka kegalau. Hebat tak? Nah, jaga anak-anak kita, keluarga kita dari pemahaman seperti ini, ibu-ibu. Jangan sampai sebatas kita aja, jangan sampai generasi kita menjadi generasi terputus daripada Maulid Nabi Muhammad ini. Makanya para ulama membuat 40 malam Maulid Arba'in. Ya, mengapa harus 40 malam? Agar 40 malam tersebut ulama itu membuat agar kita terdidik untuk terbiasa dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbiasa dengan mengenang Nabi Muhammad, untuk merasa terbiasa siapa Rasulullah ini, sampai ini ulama ini senantiasa terus untuk mengenang beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini tidak hanya orang-orang tua, bapak-bapak aja, diri ada anak-anak. Kalau kita ingin anak kita terus mengikuti thariqah atau jalan para orang-orang soleh, para alim, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita tentang syariat Nabi Muhammad. Ajarkan anak kita tentang agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ini sangat memperhatikan sekali ibu, bapak. Banyak hal-hal yang membuat anak kita jauh daripada mengenal Nabi Muhammad. Sepertinya biasa-biasa saja atau tenang-tenang saja, padahal sesuatu itu sangat merusak sekali. Tanpa kita sadari, anak kita lebih senang kepada sesuatu yang dibikin sama orang-orang yang di luar orang Islam. Contohnya dia senang main game. Dia sekarang itu anak kita lebih senang untuk menghadap HP, lebih senang untuk menghadap game online dan selain sebagainya, sehingga dia lupa untuk salat, lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, lupa untuk mengaji, lupa untuk majlis-majlis ta'lim. Hati-hati ibu, jangan sampai kita biarkan hal ini dan nanti menjadi kita tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ibu tidak mengajarkan bapak saya, tidak mengajarkan kelak saya punya anak, tidak mengajarkan hal-hal mengenal Nabi Muhammad, sehingga anak kita mati sampai mati tidak mengenal Nabi Muhammad, kita akan tanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadi orang yang merugi nantinya ibu bapak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan begitu banyak kebaikan-kebaikan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita menjadi sesuatu yang menjadi malapetaka untuk kita nantinya. Kurangi ibu main HP-nya. Saya lihat kemarin ada anak-anak masih kecil umur 4 tahun main HP. Ketika main game muncul itu iklan orang sedang beradengan seperti suami istri ibu-ibu. Bayangkan. Di game itu muncul tiba-tiba iklannya itu seperti orang suami istri. Nauzubillah min zalik. Ini anak-anak kita lihat. Ini cara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ingin merusak umat Nabi Muhammad. Tidak merusak langsung mereka itu dengan berperang, tidak saat ini. Dia merusak generasi kita agar jauh daripada mengenal Maulana Muhammad. Cara terakhir ini Bu, cara terakhir agar anak kita terbentengi, terjaga dari suatu musibah besar seperti ini, ayo kasih mereka untuk belajar di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu agar anak-anak kita selamat nanti ibu bapak, menjadi anak yang selamat. Dan kalau kita meninggal dunia, dia menjadi penolong. Tak kala kita berada di alam kubur, anak kita menjadi anak yang selalu mendoakan kita, selalu tercurah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis yang pernah diutarakan oleh al-muhaddits Samahatul Ustaz al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya dzikra miladi wajib asy-syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan atau memperingati dengan gembira hari kelahiranku, maka wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Ini hadis yang pernah dikeluarkan oleh al-muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi. Jadi jangan khawatir ibu, jangan khawatir, jangan bingung. Ngapa orang ini bikin majelis 40 malam berturut-turut? Saat itu kampung-kampung ibu ini sedang dikunjungi oleh Maulana Muhammad. Karena tak kala baca Maulid Rasulullah hadir, yang kemana katakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jam'iyatul maulid jam'iyatul mashhudah. Perkumpulan majlis maulid adalah perkumpulan yang disaksikan. Rasulullah hadir itu. Hadir. Yakin kita bahawa Rasulullah hadir kala kita duduk majlis maulid ini. Yang mana Habib Alwi Bogor, Keramat Empang Bogor mengatakan orang yang rutin baca maulid, rutin hadir maulid, kalau dia mati, dia jasadnya akan dihadiri oleh Maulana Muhammad. Ini perkataan aulianya Allah. Dan satu lagi faedah orang-orang yang hadir majlis maulid seperti ini, dikatakan oleh Sultan Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tidaklah orang muslim yang mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi Muhammad terkecuali Allah akan hilangkan kelaparan, wabah penyakit, kesusahan, kemiskinan, kesumpekan, kebencian, pandangan buruk. Dan nanti tak kalah dia meninggal dunia, di alam kuburnya dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan munkar wan nakir. Dan nanti tak kalah dia menghadap Allah, Allah berikan dia tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ibu. Ini ada satu kasih sayang Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk hadir majlis maulid, istiqamah hadir majlis ta'lim, istiqamah hadir majlis zikir. Mudah-mudahan kita semua di sini dipandang oleh Nabi Muhammad, mendapat doa Nabi Muhammad, mendapat syafaatnya Nabi Muhammad,
mendapat madat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus harus kita ketahui di wilayah ini ada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhenti mendoakan kita yang hadir majlis ini. Para aulia yang ada di Tungkal ini, Kuala Tungkal ini, siapapun aulianya, beliau selalu mendoakan umat Nabi Muhammad agar tetap di tariqah seperti ini, di jalan seperti ini, agar mereka tidak pernah putus hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan lagi tentang kita hamba-hamba yang selalu siap saat, yang terkadang kita ghaflah, terkadang kita terlalu banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kita terkadang melakukan dalam hari ke hari kita, dalam waktu kita telah lalu, banyak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ulama, waktu bagi umat Nabi Muhammad untuk bertobat kepada Allah ini adalah bulan Maulid ini. Bulan Maulid ini Allah SWT membukakan pintu taubatnya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Siapapun orang yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya bersegeralah di bulan Maulid ini. Segera untuk bermuhasabah di majlis di bulan Maulid ini, agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang merugi, karena dari kedatangan bulan yang mulia ini kita sama sekali tidak tergerak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sadar ibu bapak bahwa kita ini adalah orang-orang yang banyak dosanya daripada kebaikannya, maka kita satu persatu diberi Allah hati saat ini ibu bapak, diberi Allah hati. Dengan hati ini kita langsung bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kalah duduk majlis ini, ayo hubungkan hati kita kepada Nabi Muhammad, hubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta di majlis ini satu persatu nyatakan, ya Allah, saya ini susah untuk berbuat taat kepadamu ya Allah. Saya ini sukanya untuk bermaksiat saja ya Allah. Saya mohon di bulan Maulid ini, saya minta hati saya mudah-mudahan Kau bersihkan ya Allah. Mudah-mudahan bulan Maulid minta pada Allah, mudah-mudahan hati kita dibaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegeralah majlis ini ibu. 40 malam Nabi Muhammad mendidik hati kita. 40 malam Allah mendidik hati umat Nabi Muhammad agar lembut hati kita di adanya Maulid Nabi Muhammad, agar lembut hati kita dengan tentang sejarah Nabi Muhammad, agar lembut hati kita dengan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW tidak hanya diutus untuk memperbaiki akhlak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam hadis, bu'itsu li islahil qulubil fahisyah, aku diutus untuk memperbaiki hati yang buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita badi mengatakan aku orang yang bersih, aku orang yang tanpa dosa. Ada masing-masing kita mengatakan bahwa kita orang yang banyak amalnya, orang yang baik amalnya. Wahai ibu, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup 500 tahun. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat disebutkan bahwa beliau ini meninggal dunia tak kala dia menghadap Allah. Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apa yang kau bawa menghadapku, kata Allah. Apa dijawab sama hamba tersebut? Ya Allah, aku hidup 500 tahun tidak pernah bermaksiat kepadamu dan aku beribadah kepadamu. Ya Allah, aku pasti masuk dalam surga, kata dia. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ambillah satu nikmat mata, timbang dengan amalnya 500 tahun. Bagaimana ini ibu? Ternyata apa? Satu nikmat mata lebih berat daripada amalnya 500 tahun. Kata Allah, seret dia ke dalam neraka. Lalu dia minta pada Allah, ya Allah, masukkan aku dalam surga dengan rahmatmu ya Allah. Kita ni umat Nabi ni cuma 60, 70, kadang 40 lah meninggal ibu. 30, 25 lah meninggal. Untung-untung 80, 90 itu bonus.
Di umat Nabi Musa 500 tahun, Ibu. 500 tahun beribadah kepada Allah, tapi akhir hayatnya gimana? Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu tawadhu, untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amal kita tidak menjamin, amal kita, solat kita, zikir kita, sedekah kita itu tidak menjamin keselamatan kita untuk masuk syurganya Allah. Tapi tak kalah kita beribadah kepada Allah, mengharap rahman Allah, menghadap ridha Allah, maka Allah akan, insya-Allah Allah berikan rahmat kepada kita. Kenapa? Dalam hati kita masih ada merasa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sibuk beribadah, kita lupa untuk ingatkan anak isteri kita untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita nanti ditetapkan oleh Allah, tak kala meninggal dunia dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kita khawatirkan. Dikatakan bahawa tatkala orang meninggal dunia, di sana itu ada meninggal dunia, misalnya Ibu, itu iblis berbondong-bondong datang itu kepada orang itu. Untuk apa? Ingin membuatkan umat Nabi Muhammad ini tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis berusaha untuk menggagalkan orang ini untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kita bisa untuk melawan iblis? Dia berbondong-bondong untuk menggagalkan kita untuk ingat kepada Allah. Tak sekala kita sibuk menghadap segala tipu daya iblis, Allah cabutkan nyawa kita. Na'udzubillah. Mungkin kita tergolong orang yang su'ul khatimah. Maka Ibu, majlis ini ayo kita minta kepada Allah sama-sama, Al-Fakir minta kepada Allah, mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat menakutkan Ibu, Bapak. Mana iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam dunia? Tidak ada jaminan kita nanti bisa sul khatimah. Allah Subhanahu wa taala ingin daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya husnul khatimah. Tapi kita disuruh ikhtiar. Kita disuruh ikhtiar dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ikhtiar kita dalam hidup ini Ibu. Ada ikhtiar kita dalam kehidupan dalam dunia. Kita ingin makan, kita harus bekerja. Kita ingin mendapat rumah yang baru, kita harus berusaha. Ingin beli mobil, berusaha. Ingin menyekolahkan anak, berusaha. Begitu pula dengan kehidupan yang nanti yang kita idam-idamkan, kita harapkan adalah syurga, juga harus dengan usaha. Juga harus dengan ketaatan. Harus juga betul dengan kerja keras. Harus juga dengan beribadah. Masa iyo kita nanya dapat surga Allah tapi kita baring di rumah. Mengharap kenikmatan surga tapi kita duduk di rumah, makan, tidur, berjalan. Murahnya surga tu tak? Kalau kayak gitu tu. Murah nian. Orang nak dapat mobil Pajero baru usaha dulu ini. Ngumpul duit sekian tahun baru dapat beli Pajero. Untung-untung yang punya sawit banyak, dah pola dia. Sekali dua kali panen dah dapat Pajero ya. Ini surga Ibu. Tentunya kita juga dengan ikhtiar. Apa ikhtiar kita saat ini? Ini salah satu ikhtiar kita di majelis ini. Beribadah majelis ini, duduk di majlis ta'lim, ada satu usaha kita untuk mengharap daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan kita duduk majlis ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niat duduk majlis ini adalah untuk niatkan yang banyak. Para ulama itu kalau duduk majlis ini beliau memperbanyak niat. Ada yang niat duduk majlis ini adalah untuk menuntut ilmu, ada untuk bertobat kepada Allah, untuk mengharap husnul khatimah, untuk mengharap syafaat Nabi Muhammad, mengharap rahmat, mengharap barakat, mengharap apa lagi? Tidak dunia aja ya Allah. Kalau dunia itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, tapi husnul khatimah sampai jamin Bapak Ibu. Maka majlis inilah kita sama-sama
Mudah-mudahan ibu-ibu, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, dikasih husnul khatimah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan barokah majlis maulid ini, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita, Islam kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berbuat kebaikan, hadir majlis saya terkadang berat hati kita ibu ya. Berat mau hadir majlis itu. Harus dipaksa dulu. Kata ulama itu orang akhir zaman ikhlasnya beda dengan ikhlas orang zaman dulu. Orang zaman dulu beda. Kalau kita akhir zaman ini ikhlasnya dipaksa. Contoh ibu, misalnya ada undangan pengajian, ada SMS, tempatnya jauh. Tempatnya jauh lah, ada siko misalnya ke mana ya? Ini apa nama kampung Ustaz? Parit 2. Yang jauh paling ujung mana? Depan antum apa namanya? Lorong siswa. Parit 2 ada majlis taklim di sana. Majlis maulid. Ada dapat WA, sedang baring-baring di kamar. Nengok, ada undangan untuk hadir majlis maulid malam ini. Tapi antara maju mundur apa tak? Hadir apa tak ya? Apa sebab? Harus menentang dulu hawa nafsu. Kalau kita sadar, tak kala kita dalam kesusahan untuk hadir majelis itu, kita ingat, wah ini harus dipaksa ini. Tak, aku harus hadir maulid. Bangkit, pergi dia, wuduk dia, siap pakaian, dia pergi majelis. Ini ialah ikhlas. Ikhlasnya seperti itu di zaman ini. Dia menentang hawa nafsunya dulu, dia mujahadah dulu, ngalahkan hawa nafsunya, baru dia pergi majelis. InsyaAllah ini kita ini tergolong orang yang ikhlas. Itulah ikhlas. Tapi harus betul-betul ditentang hawa nafsunya itu. Kalau kita turut hawa nafsu kita, selama-lamanya kayak gitulah. Macam mana kita bisa untuk melawan itu? Kalau ada taklim majelis ini, duduk majelis ilmu baru tahu cara-caranya. Sebab bu, hati kita ini ya, jasad kita ini ngikuti hati kita. Dan hati kita ini ada 4 khotir yang setiap saat datang kepada hati kita itu. Ada khotir Rabbani, khotir malaki, khotir syaitani, khotir nafsani. 2 khotir Rabbani, khotir malaki ini harus diikutin. Kalau khotir syaitani, nafsani ini harus ditentang ini. Harus dilawan. Sebab hawa nafsu itu sifatnya maksa. Belum dapat, belum berhenti. Walaupun ada cara lain, yang penting dia ni ke sini ni. Lah elok berpakaian bagi majelis maulid, lah naik motor ada dapat WA. Ini yang muda-muda ya. Bang bisa jemput saya tak di rumah atau tak? Saya pengen ketemu abang lah. Ini syaitan, ini khotir syaitan ini. Maju mundur tak? Macam mana tu? Dek, bapak-bapak, kakak-kakak ini macam mana kalau ngadap itu tu? Ngikut yang mana? Hadis majelis apa ikut godaan ini tadi? Amin, mudah-mudahan. Tapi berat asalnya tak? Beratnya. Lah elok-elok nak pakai kamis, yang cewek juga sudah siap-siap. Dapat duit dari cewek dan cowoknya. Ayolah kata dia, malam minggu ni kata dia. Wah. Ini khotir syaitani ini. Lah muncul syaitan itu, muncul pula khotir nafsaninya pula, lengkap. Lu dah kalah gitu. Nah, kalau kita bersegera misalnya untuk menentang hal ini, dah kagetlah. Aku nak majlis dulu, lantak kalau situ. Dia lantaklah, pergilah kau dia. Aku nak taklim. Alaikallah. InsyaAllah menang. Kita nak ada majlis taklim. Memang dipaksa. Begitu pula orang punya isteri, suami isteri itu. Bang, kagetlah bang, jangan pergilah dulu bang, kata dia. Ikulah jam apa nak majlis. Bang di rumah lah bang, tengok hari nak hujan tu bang, kata dia. Godaan gitu bu, majlis taklim itu. Ibu-ibu ni pernah kayak itu bu sama suaminya? Pernah tak? Suami mau pergi majlis taklim, pernah tak ibu tahan-tahan? Ionian. Jangan bu, jangan macam itulah caranya. Ada waktu banyak bu.
Waktu banyak untuk bersama kuat. Tapi untuk majlis taklim ini tidak ada setiap saat. Biarlah anak suami menjadi suami yang soleh. Apa beliau ada majelis ilmu ini untuk ibu-ibu juga. Mungkin dapat ilmu majlis taklim, diingatkan kepada ibu-ibu. Dek, saya ingat dek majlis taklim ni ustaz ngatakan ke ini tak baik dek. Ini. Kan dapat manfaat untuk ibu juga nak. Nah, untuk anak-anaknya. Itu bentuk khatir nafsani seperti itu. Khatir syaitan itu kayak itu dia. Macam mana kita ni gagal di majlis maulid. Gagal majlis taklim ini, lupa untuk majlis tadi. Itu godaannya berat. Berat sekali. Tapi alhamdulillah antum dipilih untuk ada majlis ini lah. Mudah untuk ada majlis ini. Ada lagi istiqomah, siapa yang istiqomah 40 malam lagi. Kalau bisa istiqomah 40 malam, majlis maulid itu luar biasa sekali. Masya-Allah. Tak? Berarti 40 malam tak putus. Majlis arba'in tak putus. Apa-apa bulan maulid ni temunya setahun sekali. Kalau untuk meraih maulid setiap saat, ulama mengatakan setiap saat maulid itu tak apa-apa. Ibu dapat rezeki, dapat rumah baru, bacakan maulid rumah ibu. Dapat rezeki, bacakan maulid, ajak orang baca maulid di rumah. Ada orang yang benci sama ibu, ibu dah dosa lah dia benci, bacakan maulid rumah ibu. Ya. Ada kesusahan, ya, sempit rasanya. Baca maulid, ajak orang baca maulid di rumah. Insya-Allah semuanya beres. Ini ulama loh mengatakan, Bu. Kau ingin lapang rumahnya, jauh dari permusuhan dari orang. Ada orang hasad, insya-Allah dia tak hasad lagi lah. Kalau orang tersebut sering membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ni rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberikan hadiah yang banyak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang sadar, siapapun yang tertarik, yang ingin dia kembali memperbanyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Banyak-banyak salawat ibu. Ya, ada satu ijazah salawat. InsyaAllah ini saya terima dari guru saya. Dari guru saya Samahatul Ustaz Al-Habib Abdul Rahman Bil Faqih. Ada salawat ibu, pendek salawatnya. Ini beliau mengajarkan, mengijazahkan baca salawat sallallahu alaihi Muhammad setiap habis solat 100 kali. Ibu habis salat subuh baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, sediakan tasbihnya sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Kaki habis salat zuhur 100 kali. Habis salat asar 5 waktu itu setiap habis salat baca sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Berarti dalam sehari semalam kita lepas salawat 500 kali. Terkadang kalau sudah enak kan itu, sudah enak dengan 5 waktu itu bersalawat, terkadang pengen nambah lagi, Bu. Itu kalau salawat itu kalau kita enak dia akan ketagihan gitu. Dah enak kayak gitu kalau tak selawat. Kenalah terbiasa berselawat setelah solat. Kalau tak selawat gitu hati itu lain itu kadang. Maka para ibu, para bapak silakan untuk mengamal setelah solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya untuk baca sallallahu alaihi Muhammad setelah solat. Mau wirid astagfirullah dulu baru lanjut innallaha. Baca dulu awalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini ijazah saya terima daripada guru saya Al Habib Abdul Rahman Bil Faqih. Beliau terima daripada abah beliau Al Habib Abdullah Bil Faqih. Abah beliau terima daripada abah datuk beliau Al Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Dia bersambung kepada guru-guru beliau. Mudah-mudahan kita mengamalkan salawat ini mendapat daripada pandangan dari mereka orang-orang yang telah mengajarkan kita sesuatu yang buat kita dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal untuk jakan qabil tu ijazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita beristiqamah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada satu kisah ibu. Saya dapat ijazah salawat dari guru saya ini. Saya kalau nak pergi saya baca dulu. Ini bermaksud apa tak? Kita ni menyebut mengenang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah salawat itu banyak sekali. Yang mana saya pernah pergi sama kawan saya pakai motor. Sebelum saya pergi ini saya baca salawat.
baca selawat segala macam. Itu motor saya itu dah ada rusak. Minyaknya banyak. Tapi baru jalan berapa lama tiba-tiba mati motor saya ini. Bingung saya. Dibuka tanknya tu penuh minyaknya. Penuh. Dak lama tu diengkol dak mau, dicek semacam dak hidup-hidup. Tiba-tiba ada orang dari belakang datang. Apa, Mas? Motor saya ni tak tahu apa ni penyebabnya ni. Minyaknya banyak, diengkol-engkol dak hidup. Coba Mas tiup kata dia. Nyuruh tiup Saya tiup lah. Sekali saya tiup. Tu saya tutup, saya engkol sekali langsung hidup. Habis itu ni Mas ni langsung pergi dia. Dah lama kami jalan lagi nyusul dari belakang. Dah lama depan tu Mas tu stop di depan tu, nengok ada orang juga motor sama kayak ini tadi. Dah hidup orang tua. Ngengkol hidup. Apa kata dia? Ngasih kodeh kami ke belakang. Dia langsung pergi sudah tu. Mas yang tadi ngasih tahu itu pergi langsung. Dan saya menghampiri bapak tua tadi itu sedang ngengkol susah. Saya cek dulu. Minyaknya penuh. Lebih penuh daripada motor saya tadi tu. Saya ingat kata dia tadi dia tiup. Saya tiup lagi. Tiup apa? Saya engkol hidup. Saya bingung. Bukan saya yang sakti pak. Dah. Ini tanpa kita sadari bahawa terkenang. Oh iya aku tidak bersalawat. Berarti nampak betul salawat itu mempermudah kita dalam kesusahan. Maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan satu hadis, yang mana hadis ini pernah utarakan oleh muhaddits Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab." 3 golongan ini akan masuk surga tanpa dihisab, kata beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah al-asyiku billah wa bi, orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bercakap tentang cinta ni dalamnya, Pak, Bu, biar tak main lagi. Yang dicintai ini Allah, yang dicintai Nabi Muhammad. Kalau kita cintai manusia tu nampaknya jasadnya tak? Nampak ada jasadnya kan? Kayak gini baiknya nampak, rupanya elok, timbul cinta senang, akhlaknya elok. Tapi ini cinta ini Allah. Dan tak sama seperti kita. Kok bisa cinta kepada Allah? Nah, jadi bu, bohong kalau orang mengatakan aku cinta dengan Allah, aku cinta Rasulullah, tapi tanpa diawali dengan makrifat, tanpa diawali dengan perkenalan dulu. Bagaimana kita kenal Allah? Kalau kita dengan belajar. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad? Kalau dengan belajar. Ini adalah orang termasuk golongan yang nanti masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Adalah orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini makom yang tinggi ini. Dan belum nyampe kita makom mahabbah yang luar biasa ini. Tapi saat ini kita mengikuti jejak orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadir maulid ini, majlis taklimnya ini jalan beliau dulu, belilah oleh ulama salaf kita. Ya tak? Tuan guru kita di kampung di Tungkal ini diajar majlis taklim hingga mereka kalau meninggal dunia mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang betul jalannya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mukthiru minas salati wassalam alayya, orang yang memperbanyak salawat dan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa yang gambar gembira dari Nabi Muhammad ini. Tapi memang susah ibu, itu saya katakan tadi itu. Untuk istiqomah itu susah, harus dipaksa. Maka majlis maulid ini mudah-mudahan ingatkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ya tak? Tidak keluar dari lisan kita kecuali salawat. Nak tidur salawat, ya. Lagi duduk nyantai bersalawat, pegang tasbih ibu, Pak. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana saat itu tu Allah mencurahkan rahmat untuk kita. Satu salawat 10 rahmat, luar biasa. Ya tak? Luar biasa. Jangan takut riak ibu, pegang tasbih lantak kan ngomong apa. Tujuan kita bukan dia, ya tak? Terkadang kita pegang tasbih dikit, ada bah itu. Apalah pegang tasbih. Setan itu bermacam cara membuat kita itu dan dengan sampai bersalawat.
di Timur Daya. Kau ni riak kata dia. Iblis pintar dia. Ya, jadi kita kendor akhirnya masalah ngapalah aku. Lepas salawat bosan akhirnya. Tapi ketahuilah kata guru saya, kalau kita bersalawat untuk membersihkan hati kita, maka inilah jalan yang betul. Jalan adalah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Para aulia Allah itu tidak banyak mereka menunjukkan amalnya. Mereka tidak putus hubungan Nabi Muhammad, adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ada majlis maulid di sana tidak lepas sallallahu alaihi Muhammad. Di luar majlis ingat sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita mati pun dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, ini rezeki yang luar biasa. Dalam keadaan sedang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga apa? Wal muhibbu li ahli baiti. Orang yang cinta kepada zuriatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ulama-ulama dari Rasulullah dan zuriat Nabi Muhammad masuk kata tungkal ini, ya, ibu sambut dengan hati yang gembira, dengan senang. Ada ulama, alim ulama yang masuk ke daerah tungkal ini dengan hati yang senang, hati yang cinta, yang bergembira, agar kita mendapat pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi 3 yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran atau kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya kita saat ini. Kalau kita tak duduk majlis sini, tak pernah dengar hadis-hadis Nabi Muhammad, tak pernah dengar faedah solawat, tak akan pernah dengar apa keuntungan hadir majlis taklim kalau duduk majlis seperti ini. Kita nahan kantuk dikit tu, tahan bae ibu. Ya. Saya tahulah ada ngantuk sudah di luar tu. Tahan bae lah. Ya tak? Tahan. Terkadang sini ngantuk, pas rumah dah ngantuk lagi. Sampai jam 2 malam. Ya tak? Kadang macam itu. Itu cobaan itu ibu bapak. Sesuatu yang mahal itu tak mudah untuk didapat. Dia juga mahal. Ya tak? Nak dapat rahman Allah itu tinggal duduk di rumah tak bisa. Duduk tidak ada gawe-gawe apa tak. Ya tak? Berarti dengan usaha. Mudah ibu-ibu, bapak-bapak di sini malam esok hadir semua. Hadir lagi ya. Jangan di masjid ini ibu. Malam esok bapak ibu hadir. Sampai malam ke-40. Ya tak? Sampai malam ke-40. Apalagi taklah berkumpul. Dalam hadis mengatakan tidak berkumpul 40 orang daripada umatku kecuali itu Allah letakkan satu wali. Satu wali Allah, satu aulianya Allah. Tapi jangan pula ngaku aku mungkin yang wali ni. Lah khusuk duduk. Aku wali rasanya. Belum, tak tahu. Cuma itu kabar dari Nabi Muhammad supaya kita ini ya bersemangat untuk hadir majlis maulid, majlis zikir, majlis solat, majlis salawat. Nah, kita tidak mengharap apa-apa lah duduk majlis taklim, majlis ini, kecuali kita hanya satu kita harapkan. Mudah-mudahan kita dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah hadir majlis maulid, dia tengok si Fulan bin Fulan itu pernah hadir majlis taklim, majlis maulid. Dikenal oleh Nabi. Dia tengok malam esok ada pula. Malam esok ada pula. Ada lagi. Nah, nikmat dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah saya terima daripada guru saya yang mulia Habib Abdurrahman bin Faqih mengatakan ada satu kejadian aneh di Probolinggo. Ada seseorang diponis mati oleh dokter. Saking sakitnya tu parah akan diponis mati sama dokter. Akhirnya si sakit ini bermimpi. Dalam mimpi tersebut ada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Ada aulia, ada yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Faqih, Habib Abdul Qadir bin Faqih, dan ada di situ Saibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. Majulah Habib Ali dalam mimpi tersebut berkata kepada si sakit, "Kamu baca Maulid Habsyi, sakitmu akan sembuh," kata Habib Ali. Apa dijawab sama si sakit itu? "Habib,
Saya diponis mati oleh dokter, kata. Apa kata Habib Ali? Saya profesornya dokter, kata Habib Ali. Akhirnya si sakit ini bangun dari tidurnya, dia baca Maulid Simtud Durar setiap hari. Dalam keadaan sakit dia baca. Suatu ketika tidak lama kemudian diponis apa oleh dokter? Bahwa penyakitnya sembuh dengan barokah majlis Maulid Simtud Durar, saudara barokah Sayyidul Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Orang sakit bu bisa mimpi Habib Ali. Mimpi Habib Ali yang ajar kita tentang maulid ni nah. Yang dibaca tadi itu ada ulama, ada lagi Maulid Al-Habsyi, Maulid Diba. Itu sama semuanya itu. Adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita diceritakan oleh ulama ini. Orang sakit sembuh sakitnya sebab membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah maulid ini tidak hanya menjadi obat untuk jasad kita, juga menjadi obat untuk hati-hati kita. Hati kita sempit, hadir majlis maulid. Saya nanya ibu, ada tak orang hadir majlis ini masih sempit hatinya? Ada tak? Dari awal baca maulid, baca qasidah, baca salawat masih sempit hatinya, ada tak? Tak ada kan? Sempit tak masih? Maksudnya tenang tak? Ada tenang lah situ, tak mikir apa-apa lagi lah, nikmat dengan nomor salawat. Itu rahmat Allah ibu bapak. Itu ada syafaat rahmatnya Nabi Muhammad. Dipandang oleh Nabi Muhammad kita. Tenang duduk majlis ini, tenang. Kalau masih gelisah macam mana itu? Jangan menyerah, tetap duduk majlis seperti ini. Karena ketenangan rahmat itu ada di tempat seperti ini bapak ibu. Ibu menahan ngantuk, bapak menahan ngantuk, pokoknya hadir majlis. Ya, sebab apa? Rahmat Allah itu tak murah, mahal. Cuman melangkah ke masjid taklim, tak perlu bayar dengan hal yang duit kian miliaran tak untuk mengharap rahmat Allah. Sekok bangun hadir majlis maulid, hadir majlis taklim, kumpul dengan para ulama. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ini itu warisan para ulama, petutuan guru itu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mau kita ngambil warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada ninggal kita tanah, ninggal kita rumah, kebun itu ada. Ini tinggal Nabi Muhammad ada nih ulama-ulamanya. Orang-orang yang memegang ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keberuntungan tak kala kita duduk dengan para ulama, dikatakan oleh dalam satu hadis Rasulullah SAW, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang alim, memuliakan ulama, faqad akramani, maka sudi yang memuliakanku, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa memuliakan aku, kata Nabi, faqad akramallah, maka dia memuliakan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah syurga. Kita hadir di sini untuk memuliakan Nabi Muhammad tidak? Untuk memuliakan Nabi Muhammad tidak? Kalau kita tak hadir pun Nabi tetap mulia ibu. Kita hadir sekejap malam pun Nabi tetap mulia. Tapi hadir kita majlis ini adalah semua yang akan kembali kepada diri kita sendiri nanti. Salawat kita tidak menambah ke derajat Nabi Muhammad, tidak. Akan semua salawat itu akan kembali kepada diri kita. Kita berzikir di tempat ini tidak mengangkat keagungan Allah, menambah keagungan Allah, tidak ibu. Tapi salawat kita, zikir kita itu pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Keuntungan kepada kita sendiri, solat kita semuanya itu tidak menambah keagungan Allah, tidak. Allah tidak maha agung. Tapi tak kala kita bersalawat, beribadah kepada Allah, berdoa, itu semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Kapan kita akan merasa hal itu? Tak kala kita meninggal dunia, tak kala berpisah ruh dan jasad kita, baru kita melihat ini ibu. Ya, baru kita melihat, merasakan ini nikmat. Tak kala kita waktu kita guna untuk majlis taklim, majlis ilmu, duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib, nanti nikmat tersebut tak kala kita di alam kubur baru terasa ibu. Rugi kita kalau dah hadir majlis ini, ada rugi. Ya, rugi. Mohon maaf kita akhiri daripada
tausiah ini bersama-sama kita berdoa. Angkat tangan kita, tundukkan pandangan kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita titip segala hajat kita. Kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kepada Allah di bulan ini bahawa kita orang-orang yang banyak kesalahannya, bahawa kita adalah orang-orang yang banyak dosanya. Orang yang masuk bulan Maulid masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah di bulan ini, di waktu ini, detik ini ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosa masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa masa lalu kami ya Allah. Ampuni dosa kedua mata kami ya Allah. Ampuni dosa kedua tangan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua telinga kami ya Allah. Ampuni dosa lisan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua kaki kami ya Allah. Ampuni dosa ruh kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Ampuni dosa jasad kami ya Allah. Ampuni dosa kemaluan kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Buka ya Allah pintu kebaikan untuk kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Beri kami kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Kasih sayangnya ibu bapa kami ya Allah. Rahmati ibu bapa kami ya Allah. Rahmati ibu bapa kami ya Allah. Selamatkan kedua orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tatkala nanti letakkan kedua orang tua kami di sisi terbaik di sisimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Gabulkan hajat guru-guru kami ya Allah. Kasih sayangi guru-guru kami ya Allah. Lindungi guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, ampuni dosa istri-istri kami ya Allah. Ampuni dosa suami-suami kami ya Allah. Dan kami mohon anak kami jaga ya Allah. Jaga putra-putri kami ya Allah. Lindungi putra-putri kami ya Allah. Selamatkan akidahnya ya Allah. Selamatkan agamanya ya Allah. Selamatkan anak putri dan laki-laki kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan Maulid ini kami mengemis, kami mengharap ya Allah keberkahan untuk rumah tangga kami ya Allah. Rahmat untuk rumah tangga kami ya Allah. Rahmat untuk kampung kami ya Allah. Ampunan untuk orang-orang di kampung kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabb. Dan kami minta tatkala kami keluar satu langkah dua langkah di tempat ini, melainkan kami bawa ada rahmatmu ya Allah. Yang kami bawa adalah maghfirahmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, selamatkan kami dari segala bala ya Allah. Selamatkan kami dari segala bencana ya Allah. Selamatkan kami dari segala kerusakan ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan iman kami ya Allah. Tetapkan akidah kami ya Allah. Teruskan kami ya Allah untuk tetap di jalannya para ulama ya Allah, di jalan para orang saleh ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, di bulan Maulid ini ya Allah, beri kami istiqamah untuk hadir majlis Maulid ya Allah. Beri kami istiqamah untuk hadir majlis kebaikan ya Allah. Beri kami ya Allah, tak malam-malam kami diisi sesuatu yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Mendekatkan diri kami kepada Rasulmu ya Allah. Akhlak anak kami masih buruk, perbaiki ya Allah. Akhlak keluarga kami masih buruk, perbaiki ya Allah. Yang suka bermaksiat mudah-mudahan diberi Allah petunjuk, diberi Allah pertolongan untuk dekat kepada Maulana Muhammad. Yang masih senang untuk mengumpat saudaranya, diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Yang suka menghibah mudah-mudahan Allah buka pintu taubat untuknya. Dan mudah-mudahan yang masih senang untuk berkumpul kepada bukan mahramnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya di bulan ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tak kala kita keluar bulan Maulid ini, semakin hati kita semakin ingin rindu untuk hadir majlis Maulid seperti ini. Rindu untuk hadir majlis ta'lim, rindu hadir majlis dengan para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pulang kita di sini kita membawa nurul qulub, hati yang bercahaya,
hati bersemangat, hati yang ingin selalu rindu kepada Nabi Muhammad, diberi dibuka oleh Allah untuk ingin mengenal Nabi Muhammad, untuk mengenal akhlak Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dalam dunia ini. Mudah-mudahan tak kala kita meninggal dunia, perpisahnya ruh dan jasad kita, Allah tolong kita dengan syafaatnya, Allah tolong kita dengan syafaat Nabi Muhammad, dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dalam dunia ini Allah beri kita rezeki untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad, beri rezeki untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di dalam kubur kita hadir Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tak kadar ruh dan jasad kita berpisah hadir Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan nanti tatkala kita menjawab pertanyaan munkar wan nakir, ada Nabi Muhammad di samping kita. Kerana kita pernah hadir di majlis maulid ini, kerana kita pernah hadir di majlisnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dipandang Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad, ditolong Nabi Muhammad. 40 malam kita ngumpul, mudah-mudahan tidak mungkin capek kita, tapi mudahan mendapat hasil luar biasa nanti. Tak kalah kita menghadap Allah SWT, mudah-mudahan kita ditolong Nabi Muhammad, diakui kau umatku, kata Nabi Muhammad. Yang itu kita rindukan, itu harapkan, gemiskan, yang diharapkan kita itu, ibu bapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap kita sebagai umat Nabi Muhammad, ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad, diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Mudah-mudahan hati kita keluar majlis ini dibersihkan oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keyakinan yang mantap, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi faedah yang besar, diberi keberkahan sampai akhir hayat nanti. Kita tidak lain tidak bukan adalah selalu ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa 'abidna fi tariqatihim wal ma'afati minal fitani. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit ummati sayyidina Muhammad ala al-iman, Allahumma thabbit ummati sayyidina Muhammad ala al-iman, Allahumma thabbit ummati sayyidina Muhammad ala al-iman, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Allahumma akhtim lana bil Islam wa akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil khair wa akhtim lana bis sa'adah wa akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu Bapak Ibu pesan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bis salil amal. Kesenangan, kejayaan dunia itu hanya kejayaan dunia bisa diperoleh dengan harta. Kesenangan dunia bisa kita dapat dengan harta kita, tapi wa'izul akhirah bisalihil amal. Sedangkan keluhuran, kejayaan, kesenangan hidup akhirat hanya bisa didapat dengan amal kebaikan. Mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf tidak mengingat untuk mengingatkan, menggurui, mengajari antum-antum sekalian. Saya juga mengemis di majlis ini keberkahan, mengharap di majlis ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para yang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari.